Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bagaimana puasanya? Masih semangat? Walaupun Ramadan tahun ini memang berbeda sama Ramadan sebelumnya, tapi kita harus jalaninya dengan ikhlas dan penuh semangat agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, nama saya Zidan dan saya akan membacakan referensi yang telah saya rangkum dan saya kutip dari beberapa sumber, yaitu tentang 10 manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran serta hadis-hadis terkaitnya. Mari kita simak video selengkapnya. Manfaat-manfaat membaca Al-Quran. Nah, jadi dalam membaca Al-Quran kita tidak hanya mendapat pahala saja, namun mendapatkan juga manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran. Berikut ini 10 manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran. 1. Menjadi orang yang paling baik dalam belajar. Jika kita belajar Al-Quran itu serta mengamalkannya dan mengerjakannya, maka kita akan menjadi orang yang paling baik dalam belajar. Seperti dalam hadis berikut, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Memberi kita syafaat di hari kiamat nanti. Al-Quran ini bisa menolong kita loh di hari kiamat nanti. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran agar dia bisa menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Seperti hadis yang akan saya bacakan ini. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. 3. Dapat menjadi hujah. Hujah berasal dari bahasa Arab yang berarti amalan. Dalam hidup kita ini ada dua amalan, yaitu amalan baik dan amalan buruk. Nah, kita harus berlomba-lomba mencari amalan baik agar bisa masuk surga. Seperti dalam hadis berikut, Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang membelamu atau sebaliknya menjadi hujah yang membantahmu. Hadis riwayat Muslim. 4. Akan dilipat gandakan pahalanya. Jika kita membaca Al-Quran, pastinya Allah akan memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Sama seperti jika kita melaksanakan sholat. Jika kita melaksanakan sholatnya secara berjamaah, Allah pasti akan memberikan kita pahala 27 kali lipat. Begitupun dengan membaca Al-Quran. Seperti dalam hadis berikut, yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Quran namun tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. 5. Memberi syafaat untuk keluarga kita. Jika kita selain Al-Quran ini bisa menjadikan syafaat untuk diri kita, Al-Quran ini juga bisa memberikan syafaat untuk orang lain juga, termasuk keluarga kita. Seperti dalam hadis berikut, sesungguhnya Allah dengan Al-Quran ini mengangkat suatu kaum dan menghinakan kaum yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud kaum di sini bisa diartikan sebagai keluarga. 6. Merupakan bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Jika kita mencintai Al-Quran, niscaya pasti kita akan mencintai Allah dan Rasulullah juga. Seperti dalam hadis berikut, siapa yang mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah yang memiliki rasa dan bau yang enak. Jika kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa diibaratkan sebagai sesuatu yang indah. Seperti dalam hadis berikut, perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran ialah seperti buah jeruk utrujah. Baunya enak dan rasanya pun enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebenarnya dalam hadis ini ada banyak perumpamaan, tapi saya hanya mengambil sebagian saja. 8. Membaca Al-Quran akan mengaruniakan kepada orang tua kita mahkota yang berkilau. Jika kita membaca Al-Quran, niscaya Allah akan memberikan mahkota kepada orang tua kita kelak di hari kiamat nanti. Seperti dalam hadis berikut, siapa yang membaca Al-Quran serta berusaha mengamalkannya, kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan diberi mahkota yang lebih bersinarnya lebih baik daripada sinar matahari di dunia. Bagaimana menurutmu orang yang mampu melaksanakan hal ini? Hadis riwayat Abu Daud. 9. Dapat meniru kepribadian Rasulullah SAW.
Saat kita membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dengan niat dan kesungguhan, pastinya kita akan pastinya kita akan mencontoh sifat Rasulullah SAW seperti dalam hadis berikut. Adalah kepribadian Rasulullah persis dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. 10. Dapat menjadi seorang ahlul Quran, yaitu seorang yang benar-benar semangat untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ada hadisnya, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat pun menanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah pun menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, sangat banyak sekali ya manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat, syafaat dan keutamaan membaca Al-Quran ini, serta dapat mengamalkannya. Dan insya Allah semoga kita menjadi ahlul Quran seperti yang tertera dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian referensi dari saya tentang 10 manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan ya. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, semoga pandemi virus corona ini bisa segera berakhir agar kita bisa berkumpul bersama lagi seperti biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.